Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali seorang hamba di akhirat. Tak ada kebahagiaan di sana, yang ada hanya siksa dan kepedihan tak berujung. Karena itu, kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa neraka. Namun, tidak lupa untuk selalu ikhlas dan beramal syaleh. Berikut ini adalah 10 macam siksaan dari banyak siksaan lainnya yang akan dialami para penduduk neraka sebagai hukuman atas dosa yang mereka lakukan saat hidup di dunia. Api neraka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membakar kulit orang-orang kafir. Kulit adalah bagian tubuh yang sangat sensitif, bagian yang merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh, di mana rasa sakit akibat kebakaran dirasakan. Dan inilah alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kulit yang terbakar itu dengan kulit baru, untuk kemudian dibakar lagi, dan proses tersebut berlangsung terus tanpa henti-hentinya. Sesungguhnya, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain atau baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Salah satu jenis siksaan yang akan dirasakan oleh penghuni neraka adalah penyiraman hamim ke atas kepala mereka. Hamim adalah air yang sangat panas. Karena panasnya yang sangat tinggi, hamim akan menghancurkan semua isi perut mereka. Orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu, dihancurkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 19-20. Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hamim akan dituangkan ke atas kepala mereka dan terus menembus ke dalam perut dan menghancurkan segala apa yang ada di dalamnya, untuk kemudian keluar dari kaki dengan melelehkan semuanya. Kemudian orang itu dikembalikan lagi ke bentuk semula. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini Hasan Gharib Syahih. Bagian yang paling agung dan mulia dari tubuh seorang manusia adalah wajah. Karena itu, Rasulullah melarang kita untuk memukul atau menampar wajah orang lain. Salah satu cara yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlakukan para penghuni neraka dengan hina adalah dengan menumpukkan azab atas mereka di wajah, sehingga mereka berada dalam keadaan buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surah Al-Isra ayat 97. Kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam neraka dengan muka terlebih dahulu, dan siapa yang membawa kejahatan, disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tidaklah kamu dibalas melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surah An-Naml ayat 90. Api neraka akan menghanguskan muka mereka terus-menerus, tanpa ada batas antara mereka dan api. Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan tidak pula dari punggung mereka, sedang mereka tidak pula mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 39. Maka mereka dibakar api neraka
dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 104. Pakaian mereka adalah dari pelangkin, ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Quran Surah Ibrahim ayat 50. Apakah orang yang melindungi dirinya dengan wajahnya dari kejahatan azab pada hari kiamat sama dengan orang yang bebas dari siksaan? Quran Surah Az-Zumar ayat 24. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, tentu membuat kita gemetar. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Persis seperti kita membolak-balik daging atau ikan di atas pembakaran, begitulah azab yang akan mereka terima di neraka nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azab neraka. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surah Al-Qamar ayat 47-48. Pada waktu mereka diseret itu, penderitaan mereka akan bertambah lagi karena mereka diikat dengan rantai dan belenggu. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, serta diseret ke dalam air yang sangat panas. Kemudian mereka dibakar dalam api. Quran Surah Al-Mu'min ayat 70-72. Qatadah berkata, mereka akan diseret satu kali di dalam neraka dan satu kali dalam hamim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitamkan wajah para penghuni neraka di hari kiamat nanti. Pada hari ketika ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab sebab kekafiranmu itu. Quran Surah Ali Imran ayat 106. Muka mereka begitu hitamnya seolah-olah kegelapan malam telah menutup muka mereka, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Yunus ayat 27. Para penghuni neraka adalah orang-orang kafir yang dikelilingi atau dibelit oleh dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka, sehingga bagi mereka tidak ada lagi hasanah atau kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai jawaban terhadap orang-orang Yahudi yang mengaku bahwa api neraka akan menyentuh mereka hanya sementara waktu. Bukan demikian. Siapa yang melakukan kejahatan dan dibelit oleh dosa-dosa, merekalah yang menjadi ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 81. Hanya orang-orang kafir dan musyrik yang akan menghadapi kenyataan yang demikian itu. Siddiq Hasan berkata, apa yang dimaksud di sini dengan kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang karena alasan-alasan yang sudah jelas tidak akan dapat mengantarkan para pelakunya untuk mencapai hasanah. Kekekalan di neraka adalah untuk orang-orang kafir dan musyrik, sehingga perbuatan jahat dan dosa dalam ayat ini harus ditafsirkan sebagai kata yang berarti kafir dan syirik. Jadi, argumentasi kaum Mu'tazilah dan Khawarij telah dibuktikan kesalahannya oleh hadits-hadits mutawatir
yang menyatakan bahwa orang-orang Muslim yang berdosa pada akhirnya nanti akan dikeluarkan dari neraka. Dosa-dosa dan perbuatan jahat mengelilingi orang-orang kafir seperti gelang melingkari pergelangan tangan. Oleh sebab itu, hukuman yang ditimpakan atas mereka sepadan dengan kejahatan-kejahatan mereka. Karenanya, orang-orang kafir akan dikelilingi oleh api neraka, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Quran Surah Al-A'raf ayat 41. Tikar tidur ada di bawah badan mereka dan selimut di atasnya. Maksudnya, api neraka akan mengelilingi mereka dari atas dan bawah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah mereka. Quran Surah Al-Ankabut ayat 55. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan api. Quran Surah Az-Zumar ayat 16. Dan sesungguhnya, Jahanam itu benar-benar mengelilingi orang-orang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 49. Sebagian ulama salaf menginterpretasikan kata mihad atau tikar tidur dengan makna kasur dan gawasi dengan selimut. Ya, kata mengelilingi dapat ditafsirkan lain, yaitu bahwa neraka mempunyai dinding yang mengelilingi, mengepung orang-orang kafir, sehingga mereka tidak bisa keluar untuk melarikan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah kami sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi mendidih yang melelehkan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. 2. Di atas telah diterangkan bahwa ukuran tubuh para penghuni neraka besar sekali. Namun demikian, api neraka akan menembus ke dalam tubuh mereka dan menjalar sampai ke bagian-bagian tubuh yang paling dalam. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakar. Tahukah kamu apa neraka Sakar itu? Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakar itu adalah pembakar kulit manusia. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 29. Nah, menurut sebagian ulama salaf, frase tidak meninggalkan mempunyai makna bahwa api neraka itu memakan tulang-tulang, daging-daging, dan otak, dan tidak ada yang tidak disentuhnya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? Yaitu api yang disediakan, Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Quran Surah Al-Humazah ayat 4-7. Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurtubi berkata, api Huthamah membakarnya sampai ke jantungnya, dan kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Ada yang mengatakan bahwa ketika Tsabit Al-Banani membacakan ayat tersebut, ia berkata, api Huthamah akan membakar mereka, orang-orang kafir, sampai api tersebut menjalar ke jantung mereka, tetapi mereka tetap hidup agar mereka merasakan betapa pedihnya azab tersebut. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Usamah ibnu Zaid bahwa Rasulullah bersabda, seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka, dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, hai Fulan, apa kesalahanmu? Apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan? Ia menjawab, saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya.
dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya. Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Salah seorang penduduk neraka yang seluruh isi perutnya akan dikeluarkan di neraka nanti adalah Amr ibn Lahi, orang pertama yang mengubah agama masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW melihatnya menarik isi perutnya sendiri di neraka. Muslim meriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saya melihat Amr ibnu Amir al-Khuzai menarik isi perutnya sendiri di neraka, dan ia adalah orang pertama yang memulai tradisi sa'ibah, melepas unta betina untuk makan rumput dengan bebas demi berhala." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa para penghuni neraka akan diberi rantai, dibelenggu dan martil. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Insan ayat 4. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, serta makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Quran Surah Al-Muzammil ayat 12-13. Belenggu-belenggu tersebut akan dipasang di leher mereka, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Saba ayat 33. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Quran Surah Al-Mu'min ayat 71. Rantai-rantai atau belenggu-belenggu itu sengaja digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum mereka, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu. Quran Surah Al-Muzammil ayat 12. Rantai-rantai tersebut adalah sejenis hukuman yang lain yang digunakan untuk mengikat orang-orang yang berdosa, sebagaimana layaknya para penjahat di dunia ini dirantai dan diikat. Simak bagaimana Al-Quran menggambarkannya. Allah berfirman, "Pegangilah ia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Quran Surah Al-Haqqah ayat 30-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa orang-orang kafir yang mencoba melarikan diri dari neraka akan dicambuk dengan batang-batang besi dan kemudian dilemparkan lagi ke bagian neraka yang lebih dalam. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi untuk menghukum mereka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini." Quran Surah Al-Hajj ayat 21-22. Kaum kafir dan musyrik mempunyai kebiasaan untuk mengagung-agungkan berhala-berhala yang mereka sembah, bukannya mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan cara apapun juga akan berusaha membela berhala-berhala tersebut, bahkan bersedia mengorbankan diri dan harta mereka demi pengabdian mereka kepada berhala-berhala dan sembahan-sembahan mereka itu. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan sembahan-sembahan mereka itu ke dalam neraka sebagai penghinaan atas mereka, agar menyesal dan mereka tahu bahwa mereka telah sesat dan menyembah sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan yang dapat memberi mereka keuntungan atau mencelakakan mereka. Karena alasan ini pula, matahari dan bulan akan dilemparkan ke dalam neraka dan menjadi bahan bakarnya untuk menghukum orang-orang kafir yang suka menyembah keduanya, bukannya menyembah Allah. Ini sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadits
matahari dan bulan akan digulingkan dalam neraka. Al-Qurtubi mengatakan benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam neraka karena mereka bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disembah oleh orang-orang kafir. Benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam neraka bukan dengan maksud untuk menghukum benda-benda itu, karena benda-benda itu adalah benda mati yang tidak bernyawa, melainkan untuk menambah rasa penyesalan dan malu orang-orang kafir. Hal inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Aduhai, andai saja jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersama-sama dalam azab. Quran Surah Az-Zukhruf, halaman 43, ayat 36-39. Na'udzubillahi min zalik.